Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Agung Gumelar dengan nomor induk mahasiswa 2007361 dari kelompok 10, dan dua rekan saya yaitu yang pertama Dewi Haryanto dengan NIM 2001326 dan yang kedua yaitu Muhammad Ilhan Fajar dengan NIM 2000521. Nah, di kelompok 10 ini saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan 1. Itu definisi. Untuk kata yuridis dalam KBBI yaitu suatu hal yang ditinjau oleh hukum. Nah, atau menurut hukum yang telah diakui pemerintah. Jadi jika ada aturan yang dilanggar, maka yang melanggarnya akan mendapat teguran dan sanksi oleh negara Republik Indonesia. Nah, mengacu kepada Undang-Undang 1945, landasan yuridis pendidikan ini mengerucut kepada UU Sidiknas, meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Presiden, dan peraturan yang lainnya. Untuk kata pendidikan sendiri adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Nah, untuk landasan yuridis adalah seperangkat konsep, dalil, aturan hukum berbasis nilai-nilai konstitusional yang menjadi titik tolak pelaksanaan pendidikan nasional. Selanjutnya, tujuan landasan yuridis. Tujuan ini terbagi dua. Yang pertama, sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktik pendidikan. Dan yang kedua yaitu untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Nah, dari kedua tujuan ini kan ada dasar itu titik tolak praktik pendidikannya. Nah, sedangkan untuk yang kedua itu kayak penyelenggaraan pendidikannya. Untuk penyelenggaraan itu ya kayak mempersiapkan gitu, kayak persiapan pendidikannya. Nah, untuk slide selanjutnya, pada slide keempat dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Ilhan Fajar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhan Fajar dengan NIM 2000521 dari kelas Pendidikan Teknik Mesin A. Saya akan menjelaskan tentang urgensi landasan yuridis pendidikan sampai dengan standar nasional pendidikan. Urgensi landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis memberikan banyak pengetahuan tentang program, aturan atau hukum dalam pelaksanaan praktek pendidikan di Indonesia. Mahasiswa, keguruan, dan kependidikan akan memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan praktek pendidikan kelak, baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan, karena mahasiswa sebagai tulang punggung kemajuan suatu bangsa, sehingga mahasiswa wajib hukumnya untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkannya dasar-dasar konstitusional yang akan berimbas kepada peningkatan sumber daya manusia dan daya saing suatu bangsa. Landasan yuridis pendidikan Indonesia yang bersumber pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak Undang-Undang Dasar 1945, terutamanya di dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan. Isinya adalah 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang terakhir, yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Landasan yuridis pendidikan Indonesia yang bersumber pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat Sidiknas. 1. Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, dasar sistem pendidikan nasional diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 yang berbunyi, pendidikan nasional berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, fungsi dan tujuan pendidikan nasional diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Visi dan misi pendidikan nasional. Visi: terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kemudian misi: 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu memfasilitasi mengembangkan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan formal adalah pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan non-formal adalah pendidikan anak usia dini non-formal dan pendidikan kesetaraan atau sekolah paket. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lembaga pemerintah yang mengurusi Standar Nasional Pendidikan adalah Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat BSNP. Standar Nasional Pendidikan dibagi menjadi 8, yaitu 1. Standar kompetensi lulusan, 2. Standar isi, 3. Standar proses, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, yang terakhir yang kedelapan adalah standar penilaian pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Haryanto dengan NIM 2001326 dari kelompok 10 tentang landasan yuridis 1 akan melanjutkan pematerian tentang macam-macam standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau disingkat SKL. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari standar kompetensi lulusan adalah
tujuan standar kompetensi lulusan dari berbagai jenjang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, di pasal 26 ayat 1 sampai 3 menyatakan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Lalu, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Lalu, yang terakhir, standar kompetensi lulusan pada satuan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. Adapun fungsi dari standar kompetensi lulusan yaitu menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik, menjadi pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup saat berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah umum atau kejuruan. Lalu yang kedua ada standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni dan budaya sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan kepada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Lalu yang ketiga ada standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Adapun tujuan standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mampu mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Fungsi dari standar proses itu adalah mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Lalu yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan, baik prajabatan maupun dalam masa jabatan. Tujuan dari standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mengatur kualifikasi seorang PTK agar diperoleh SDM yang unggul di bidang pendidikan dan merata di seluruh Indonesia. Adapun fungsi standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi acuan bagi unit satuan pendidikan dalam menyeleksi calon PTK. Yang kedua, memudahkan unit satuan pendidikan dalam menetapkan kriteria pemilihan calon PTK. Yang ketiga, pedoman untuk evaluasi kinerja PTK. Lalu yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi berkaitan dengan tempat belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat lain di suatu instansi pendidikan seperti sekolah. Tujuan standar sarana dan prasarana adalah memudahkan suatu unit satuan pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan unit satuan pendidikan saat melakukan pembangunan sarana dan prasarana di sekolah. Yang kedua, sebagai standar untuk menunjang pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Lalu yang keenam ada standar pengelolaan.
Standar pengelolaan merupakan salah satu standar pendidikan nasional yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai tingkat nasional, sehingga bisa tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan bertujuan untuk mengarahkan sekolah atau madrasah agar memiliki tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel dan sistematis guna mendukung kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Adapun fungsi standar pengelolaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan untuk mengelola sistem pendidikan di tingkat sekolah atau madrasah, baik dari sisi kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, pembiayaan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada memudahkan sekolah atau madrasah dalam mengembangkan rencana kerja tahunan. Lalu yang ketiga, sebagai pendoban seluruh warga sekolah atau madrasah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlangsung selama 1 tahun. Menurut PP nomor 32 tahun 2013, standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang terakhir ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Adapun fungsi standar penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua, menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Lalu yang ketiga, menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Lalu, Undang-Undang tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan diatur dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang kedua, standar isi diatur dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Yang ketiga, standar proses diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Lalu yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2007, Permendikbud nomor 13 tahun 2007, Permendikbud nomor 16 tahun 2007, Permendikbud nomor 24 tahun 2008, Permendikbud nomor 25 tahun 2008, Permendikbud nomor 27 tahun 2008, Permendikbud nomor 40 tahun 2009, Permendikbud nomor 41 tahun 2009, Permendikbud nomor 42 tahun 2009, Permendikbud nomor 43 tahun 2009, dan yang terakhir Permendikbud nomor 44 tahun 2009. Yang kelima, standar sarana dan prasarana diatur dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2007, Permendikbud nomor 33 tahun 2008, dan Permendikbud nomor 40 tahun 2008. Yang keenam, standar pengelolaan diatur dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2007. Yang ketujuh, standar pembiayaan diatur dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2009. Dan yang terakhir, standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada ditanyakan, mangga silakan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.